Perkenalkan, nama saya Trinandus Setiwanus Prasetyo. Saya dari Universitas Widya Gama Mahakam, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Melalui video ini, saya akan membagikan kepada teman-teman mengenai pengelolaan komplain pelanggan. Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu pengelolaan komplain pelanggan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu komplain. Pengertian ketidakpuasan pelanggan adalah respon terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaian. Bagaimana bentuk penyampaian komplain pelanggan? Cara penyampaian dengan adanya ketidakpuasan dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu voice response atau respon suara. Kategori ini meliputi usaha secara langsung yang dilakukan oleh konsumen untuk meminta ganti rugi kepada perusahaan yang bersangkutan. Bila pelanggan melakukan hal ini, maka perusahaan masih mungkin memperoleh beberapa manfaat, yaitu adanya kesempatan. Pelanggan memberikan kesempatan sekali lagi kepada perusahaan untuk memuaskan mereka. Keuntungan yang kedua yaitu resiko publikasi buruk dapat ditekan, baik publisitas dalam bentuk rekomendasi dari mulut ke mulut maupun melalui koran atau media massa. Keuntungan yang ketiga yaitu evaluasi. Dengan adanya masukan mengenai kekurangan yang perlu diperbaiki dalam suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut dapat mengevaluasi kinerjanya sehingga kedepannya perusahaan dapat memberikan layanan yang lebih baik lagi. Kategori yang kedua yaitu private response atau respon pribadi. Tindakan yang dilakukan antara lain memperingatkan atau memberitahukan kolega, teman atau keluarganya mengenai pengalamannya dengan jasa atau produk perusahaan yang bersangkutan. Umumnya tindakan ini sering dilakukan dan dampaknya sangat besar bagi perusahaan. Kategori yang ketiga yaitu third party response atau respon pihak ketiga. Tindakan yang dilakukan dalam kategori ini yaitu meliputi usaha meminta ganti rugi secara hukum, mengadu lewat media massa, atau secara langsung mendatangi lembaga konsumen, instansi hukum, dan lain sebagainya. Proses penanganan keluhan pelanggan. Berbagai metode yang dapat dipakai untuk mengatasi keluhan konsumen adalah memberikan kepuasan optimal kepada pelanggan, meningkatkan loyalitas terhadap jasa, dan pada akhirnya memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Program investasi yang umumnya digunakan berupa nomor bebas pulsa, pelatihan intensif, kebijakan pengembalian, dan lain-lain. Garis besar dari penanganan sebuah keluhan dapat dibagi menjadi 5 tahap. Kita masuk dalam tahap pertama, yaitu mendengarkan dan memahami. Kunci utama dalam menangani pelanggan adalah mendengarkan. Mendengarkan menjadi sikap dasar untuk menangkap apa yang menjadi kegelisahan dan kebutuhan pelanggan. Dalam hal ini, mendengarkan bisa berupa banyak hal, tergantung pada media di mana keluhan atau komplain disampaikan. Tahap yang kedua yaitu klarifikasi dan penyamaan persepsi. Proses klarifikasi merupakan kelanjutan dari proses mendengarkan dan memahami. Saat pihak perusahaan, baik itu pekerja, frontline maupun divisi atau customer service, telah memiliki persepsi tentang keluhan yang dilayangkan, persepsi ini harus diklarifikasi sekali lagi pada pihak pelanggan yang melayangkan keluhan. Hal ini untuk mencegah kesalahan perusahaan dalam penanganan keluhan. Tahap selanjutnya atau tahap ketiga dalam proses penanganan keluhan adalah penjelasan dan permohonan maaf. Pihak perusahaan melakukan penjelasan terhadap penyebab ketidakpuasan konsumen tersebut dari perspektif perusahaan. Perlu diperhatikan bahwa proses ini memerlukan pembahasan yang diplomatif dalam penjelasan sumber maupun penyebab ketidakpuasan pelanggan hingga dilayangkannya keluhan. Pihak frontline maupun divisi
customer service tidak seharusnya menyalahkan perusahaan, sistem perusahaan, divisi lain yang terkait maupun pelanggan itu sendiri. Tahap yang keempat yaitu solusi dan taking action. Seringkali solusi dalam penanganan keluhan berhubungan dengan SOP yang ada. Saat keluhan disampaikan, dipahami, serta diklarifikasi dengan pelanggan yang bersangkutan, biasanya keluhan tersebut akan dikategorikan. Kategori keluhan ini bervariasi, tergantung dari kebijakan perusahaan. Salah satu contoh proses pengkategorian keluhan adalah dari keluhan ringan, keluhan menengah, hingga keluhan yang fatal. Indikator-indikator dari setiap kategori biasanya dibuat dan disepakati oleh tim maupun konsultan yang dipakai sebuah perusahaan. Tahap kelima dan sekaligus tahap terakhir dari penanganan keluhan adalah follow up, di mana tahap ini merupakan tahap yang sering dilupakan ataupun sengaja dilupakan oleh pihak perusahaan. Hal ini terutama karena pihak perusahaan harus sekali lagi berurusan dengan pelanggan yang sudah mengajukan keluhan walaupun keluhan tersebut telah ditangani. Namun, tahap follow up adalah tahap yang sangat penting karena dalam hal ini mencakup pembangunan hubungan yang baik dengan pelanggan yang telah melayangkan keluhan. Melalui video ini, kita bersama-sama telah belajar apa itu komplain, bagaimana bentuk-bentuk penyampaian komplain, dan bagaimana cara atau proses mengatasi atau menangani komplain dari pelanggan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.